kebutuhan pada karya sastra. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Teori hierarki terbagi dua. Yang pertama, kebutuhan dasar fisiologis atau fisik. Maslow menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kesanggupan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda-tunda. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak sehingga paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan tentunya merupakan masalah yang terpenting apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Sebagai contohnya, saya akan membahas novel yang berjudul Laut Bercerita dengan menggunakan teori hierarki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan istirahat. Kebutuhan dasar fisiologis selain makan dan minuman dan pakaian, kebutuhan istirahat juga termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan ini adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Terdapat dalam kutipan, kami menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur dadar, dan tempe goreng. Yang kedua, kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami juga pada tokoh utama pada novel. Dengan kutipan, menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur dadar dan tempe goreng. Yang ketiga, kebutuhan pakaian. Kebutuhan fisiologis selain makan, manusia memerlukan pakaian agar memudahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan mendesak dalam pemenuhannya dan diusahakan harus dipenuhi oleh manusia sebisa mungkin, sebab tidak terpenuhi seseorang akan merasa tidak percaya diri dalam menjalani kesehariannya. Namun dalam pemenuhan kebutuhan ini tidak selamanya bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel. Pada kutipan, kamu pakai baju dan kita makan dulu. Anjani mengusap pipiku. Yang keempat, kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Pemenuhan kebutuhan ini paling mendesak untuk didahulukan oleh setiap individu agar memudahkan memperoleh ketenangan dalam mempertahankan kehidupannya secara fisik. Tanpa tempat tinggal, seseorang akan merasa terusik kehidupannya dari keadaan sekelilingnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pikiran individu dalam menjalani kehidupannya. Seperti tidak tenang karena merasa tidak terlindungi secara fisik. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan cara apapun agar memperoleh ketenangan dalam berpikir untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dengan tujuan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan psikis yang pertama adalah kebutuhan harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Terdapat dalam kutipan, tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka marah dengan reaksiku. Yang kedua, kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan.
tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Kebutuhan individu akan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai hasrat individu untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Terdapat dalam kutipan, petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.